Saya pingin denger obrolan tentang politik dari seorang Tika. Ya, gue ini orangnya nggak into politik karena memang keluarga aku bukan keluarga politik ya. Terus kedua, emang kampus aku nggak memperbolehkan kita menyuarakan. Jadi kayak demo-demo gitu om, kayak DPR gitu. Ke kampus-kampus lain itu boleh, tapi BINUS tuh nggak boleh karena kalau BINUS itu ketahuan demo, dia ancamannya di drop out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel apa namanya kita ya? Channel Perspektif Sawahiyah. Malam ini kita akan ngobrol bareng seorang gadis belia, cantik, pintar, Amin. dan solehah. Amin. Siapakah beliau? Siapa namanya teh? Nama aku Vika. Nama panjangnya Alvika Maharani Salsabila. Gitu. Alvika Maharani Salsabila. Teh, itu artinya apa sih? Namanya itu punya arti nggak? Aduh, kalau Alvika, kalau kata papa sih itu diambil dari nama bintang. Namanya itu bintang Alpeka. Tapi diganti jadi Alvika. Kalau Maharani Salsabila, nggak tahu sih, salah satu dari Maharani sama Salsabila itu artinya air mata di surga, tapi nggak tahu yang mana yang Maharani apa yang Salsabila. Kayaknya yang Salsabila karena jadi itulah ya, silahkan jadi kepada para bujanger di luar sana. Bujanger. Ini namanya Vika Maharani Salsabila. Tapi nomor WhatsApp dan sebagainya tidak perlu kita kasih tahu ya, biar tidak berbahaya bagi Vika ini. Ini kalau disebarluaskan ini kepada para kontainer, jangan atau hubungi Abah Rawing sebagai kontainernya ya. Teh, ini ya, tadi kan temanya gini, seorang gadis cantik, pintar, dan soleha. Gitu. Mau nanya gini, Teh Vika ya, menurut Teh Vika, apa yang disebut gini aja, Teh Vika sadar enggak kalau Teh Vika itu cantik? Nah, pertanyaan pertama, berhadiah 100.000. Cantik. Sebenarnya cantik itu kan relatif dan standar orang kan beda-beda ya. Cuman kalau menurut Teteh sendiri standar biasa aja, nggak secantik itu. Bilang biasa aja berarti kan punya pengertian. Iya. Kenapa saya biasa aja? Kenapa bilang biasa aja? Artinya kan punya standarisasi. Atau punya pengertian minimal cantik itu apa sih? Menurut aku, cantik itu bukan sekedar fisik kayak bentuk wajah, apa bentuk badan, tapi lebih ke rasa percaya diri kita. Tepuk tangan. Pernah nggak kalian ngelihat ini orang kayak biasa aja nih, lihat dari wajah badannya biasa aja, cuman dengan dia percaya diri, jalan tegap lurus, pandangan ke depan, gak nengok kanan kiri, orang tuh ngeliatnya jadi kayak keren gitu kan orang ya. Tapi ada orang yang dari segi wajah cantik, cuman dia kayak malu-malu, jadi orang kan kayak nggak tertarik gitu ya sama orang itu. Jadi kunci utamanya tuh percaya diri untuk merasa lebih cantik gitu. Dan menurut aku, orang-orang Indonesia itu harus mengubah arti cantik tuh kayak gimana. Terutama ke perempuan ya, cantik itu kan lebih ke perempuan ya. Menurut aku tuh, aku merasa orang Indonesia tuh sekarang tuh menuntut perempuan itu jadi kayak boneka, enggak? Wow. Enggak sih, kayak muka harus, hidung harus mancung, harus harus tegas, muka nggak boleh jerawatan, nggak boleh ada pori-pori, badan harus begini, kaki harus mulus, dengkul jangan hitam. Itu kan kayak nuntut jadi kayak Barbie kan, padahal yang nuntut tuh apa? Buluk gitu. Jadi kayak tolong ngaca gitu. Ini kan yang saya maksud bahwa cantik, pintar, nanti solehnya kita belakangan. Ini juga menunjukkan bahwa ini yang dimaksud bahwa Teh Vika punya juga pikiran tentang apa itu cantik. Ini yang mau saya maksud dengan ujian kecerdasan itu, dan memang ini sudah dibuktikan. Teh, saya ingin lanjutannya gini. Atau jangan-jangan bangsa ini, perempuan bangsa kita hari ini, tiba-tiba pikiran tentang cantiknya itu diatur atau didesain oleh misalnya kapitalis,
atau didesain tiba-tiba oleh iklan TV itu, tiba-tiba begitu nggak hari ini pengertian cantik bangsa kita itu tiba-tiba pengertian ke doktrin gitu ya. Ke doktrin gitu. Itu pandangan Teteh gimana? Ya pasti sih, kayak contohnya kayak aku kan suka sama K-pop. Suka kayak Korea-Koreaan. Standar cantik Indonesia sama Korea kan beda. Dari iklimnya aja beda, musimnya aja beda kan. Kita cuma punya 2, hujan sama kemarau. Kalau di Korea kan ada musim panas, musim dingin, dan kualitas udaranya pun kan beda. Kalau di sini kan dingin hujan, terus tiba panas terik gitu kan. Kalau di sana kan apa ya, kasarnya sepanas-panasnya apapun bukan panas polusi. Jadi kulit mereka pun jadi putih, bersih gitu Om. Nah, tiba-tiba hari ini ada yang berpikiran bahwa cantik itu tiba-tiba harus putih misalnya. Itu gimana komennya Teh? Cantik harus putih. Tiba-tiba kan bangsa kita, perempuan bangsa kita harus itu seperti karena pengaruh teknologi, karena semakin luas kan. Jadi melihat kayak negara-negara apa gitu kan. Jadi Indonesia harus kayak gini juga nih. Padahal kan dari nenek moyang kita juga kulit asli Indonesia kan sawo mateng Om. Terus juga kondisi cuacanya pun memang panas. Jadi kalau punya kulit yang agak menghitam secara natural kena panas, ya wajar. Gitu kalau misalnya emang pengen dapat perempuan yang emang putih, bersih, mulus, warnanya tuh putih-putih merah gitu Om, ya jangan cari orang Indonesia gitu loh Om. Makanya cewek-cewek Indonesia banyak yang kayak obses sama putih kan. Apa-apa skincare tuh pemutih, suntik putih gitu kan. Saya sebagai manusia yang tidak putih-putih amat, maksudnya gini Teh, jadi tersinggung gitu kan. Kenapa sih yang disebut mulus misalnya harus putih? Iya. Kami atas nama mewakili kaum kulit hitam, itu kan ada ketidakadilan gitu. Kalau misalnya tiba-tiba cantik itu tiba-tiba menjadi warna. Tuh. Nah itu ya. Dalam hal ini kita sepakat nggak bahwa ini bukan standarisasi atau pengertian cantik deh kalau standarisasinya adalah warna gitu. Betul. Saya lebih setuju dengan inner yang tadi dibahas inner itu. beauty-nya gitu. Teh, ada kabar begini. Saya punya istri Simbi ya. Tiba-tiba Teh. Istri Om maksudnya. Iya, saya kan tinggal di hutan ya, di hutan di pesawahan gitu. Maksudnya gini. Jadi selama hidup saya, kapan Om melihat istri Om begitu cantik? Ini ada dongeng. Dia tinggal di hutan. Terus ini Teteh kenal hawu nggak? Enggak. Hawu ini Teh apa ya? Apa Om Rawing sekarang? Tungku yang kayak kayu bakar gitu. Enggak. Kayu bakar. Hah? Nah maksudnya gini, suatu ketika istri Om itu nyalain tungku, terus dia kan memang basicnya orang kota, jadi dia itu baru ngalamin niup songsong, niup songsong kayu bakar. Itu terus kayu bakar buat masak maksudnya? Buat masak, oh, iya. nyalain api. Iya. Nah si debunya itu kena mukanya. Iya, jadi kita Kan malah belepotan. Tapi di saat belepotan itulah saya melihat dia betapa cantik. Dari mana nilai cantiknya? Dari perjuangan dia gitu. Iya, betul. Perjuangan dia masak di kayu bakar itu. Iya. Dan saya tidak melihat dia belepotan, tidak. Tapi bagi saya malah lihat, cantik banget istri gua, cantik banget gitu. Terus pada saat dia membawa kayu bakar, dari jalan tanah itu kan tebing gitu, lagi manggul kayu bakar. Tapi saya malah melihat pada saat itu dia sedang pada posisi yang sedang cantik-cantiknya, dibanding misalnya ketika dia sedang berdandan yang pada umumnya. Nah kayak gitu. Itu yang mungkin kurang lebih begitu ya, yang maksud bahwa cantik itu punya pengertian beragam dari perspektif gitu. Terus kalau begini Teh, dalam posisi yang tadi, ini berarti kan dosa di kita yang membuat dosa pikiran kita menjadi sempit. Salah satunya adalah, ya itulah iklan TV juga itu kan, kenapa mereka terus meracuni para perempuan kita bahwa cantik itu harus sesuai dengan keinginan produk mereka. Iya, betul. Sikap Teteh terhadap racun-racun itu seperti apa? Contohnya iklan ya? Iklan contohnya putih-putih gitu kan, sabun whitening gitu-gitu ya. Itu kan yang pas, dan kalau sadar pasti apa-apa yang bel-belnya Korea. Kayak skincare Korea, jadi kulit putih kayak orang Korea, kayak K-whitening, Korean whitening. Itu pasti yang nggak buat iklan itu kan si produsernya. Produsernya pun kedoktrin. Gitu. Jadi kayak ya udah, jadi karena pengaruh teknologi ya, jadi semuanya gitu aja gitu Om.
Teh jadi gini, ini saya juga sebuah curhatan kepada para produser iklan itu. Teh maksudnya gini, mending kalau itu sampai ke, jadi oke lah, kami masih memaafkan tentang pengaruh doktrin itu ya. Tapi apa efek selanjutnya? Terutama terjadi di kampung-kampung sana yang tidak kemudian daya beli untuk membeli produk itu tidak mampu. Lalu kemudian akhirnya mereka ibu-ibu di sana sampai ngutang ke Bang Emok. Tahu nggak Bang Emok proses hari ini di kampung-kampung itu? Masyarakat bela-belain pinjam ke Bang Emok hanya gara-gara untuk beli skincare untuk membela kecantikan yang semu itu gitu. Ini Anda kenapa tiba-tiba beli Bang Emok? Gara-gara pergi beli ini buat bedak dan sebagainya. Itu kan artinya kita sudah melakukan kesalahan kuadrat gitu. Udah salah dalam menerjemahkan kecantikan, terjeram bab kepada pinjam kepada Bang Emok. Bang Emok tuh orang. Bang Emok itu apa ya? Aduh, Bang Emok itu gini. Jadi, iya orang sih, orang yang lintah darat. Lintah darat sedang merebak di negeri kita itu sedang merebak, terutama di kelas-kelas. Bukan cuma di kampung sih, tapi ya. Emang di kota juga banyak. Nah maksudnya mending kalau mereka pinjam itu untuk makan masih mending kan. Saya masih memaklumi. Ini hanya untuk beli itu. Skincare. Kan tergoda oleh fashion Koreanisme itu. Itu. Agak muak sih sebenarnya apa-apa Korea. Gitu. Mending kalau Devika masih mending lah, terserah gitu mau ikut-ikutan tren itu juga. Mungkin Devika mampu ikut di tren itu, tapi yang saya sayangkan di belahan bumi sana gitu kan, memaksakan untuk itu gara-gara lulu pade tuh yang bikin mencuci otak bangsa ini terjeram ke dalam pengertian yang tidak mesti harus kita mati-matian membelanya gitu maksudnya itu. Tapi udahlah daripada kita nanti konten ini sensitif jadi melanggar. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Tapi kan tadi tentang dan satu lagi ya, tentang kesehatan. Tapi kan punya apa ya, trik khusus menjaga kesehatan. Ini kita yang cair-cair aja dulu. Menjaga kesehatan. Tapi kau termasuk orang sehat, orang sakit-sakitan sih sekarang merasanya gitu? Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Kita ngobrol lahiriah aja dulu ya, yang tercerna secara medis gitu. Ada trik khusus nggak menjaga diri supaya sehat itu gitu? Kayak kan kalau Om Rawing tuh yang bikin yang kameramen kita nih ya, dia cara menjaga kesehatannya itu dengan gadang kalau dia gitu kan. Kasih dia mah gitu kan, merokok yang banyak, ngopi yang banyak gitu. Kalau Tika gimana? Kalau aku kebetulan aku ini alhamdulillah sehat. Sebenarnya sih pengaruh besarnya karena memang dituntut sama mama buat konsumsi ABC sih. Jadi sangat ngebantu ke badan sebenarnya. Kalau nggak dituntut kayak gitu ya pasti sama aja kayak orang yang rapuh, gampang sakit gitu. Triknya kalau bisa jangan begadang, Om. Satu, jangan begadang ya. Ini kepada para gadister dan bujanger, kata Teh Tika, jangan begadang. Walaupun susah sebenarnya ya, kalau udah begadang tuh pasti susah buat ngilangin begadangnya gitu. Kan nanti jadi nokturnal ya, kayak apa? Apa hubungan begadang dengan kesehatan coba? Hubungan begadang. Kenapa kata Teh Tika jangan begadang? Emang kalau begadang kan kenapa? Karena setahu aku di jam-jam tertentu organ tubuh itu waktunya istirahat, Om. Satu. Nah ya kan, jadi kalau misalnya kita paksakan dibangunin, jiwanya ini kita bangun gitu, ya kapan dia istirahatnya? Jadi kayak kasarnya kecapean lah organ-organ juga. Jadi tubuh ini butuh istirahat juga ya Teh? Iya butuh. Kayak contohnya ginjal. Kayak ginjal itu setahu aku tuh dimulai dari jam berapa ya? Dari jam 11 sampai jam 2 kalau nggak salah. Itu tuh waktunya dia tidur lah kasarnya gitu. Jadi makanya kalau malam-malam jangan keseringan banyak minum gitu. Tapi kan ngobrol dalam keadaan sadar kan? Bukan karena di endorse oleh dokter mana atau medis mana? Enggak kan? Enggak. Maksudnya jangan sampai berpihak ke satu aliran gitu. Enggak. Aliran apa? Aliran medis, aliran sama, medis sama. dokter apa gitu. Karena kan menurut Om Rawing kan saat itu harus banyak kadang malahan gitu maksudnya gitu. Terus habis itu nah bahkan malah kita tuh boleh bangun jam 3 ya Om. Karena itu kan kayak buat sholat tahajud kan bagus ya Om ya.
jam 3 itu karena katanya zat Allah turun. Widih. Belum masuk ke bab soleh nanti. Sama. Ya. Terus habis itu at least gerak gitu, walaupun nggak harus nge-gym, nggak harus workout banget, yang penting gerak aja gitu. Kayak lari lah di depan, cuman sebentar setengah jam nanti pulang lagi gitu, karena gerak itu perlu. Begadang, terus gerak, iya, apalagi? gerak. Terus apa ya? Sebenarnya aku nggak suka sayur, cuman sebenarnya harus, karena memang kan sayur itu bukan masalah enak gak enak ya, tapi memang tubuh kita memang membutuhkan itu kan, gitu. Terus ya jadi harus makan buah-buahan dan sayurnya jangan kelewat. Gitu loh. Dalam satu hari itu harus ada makan pertanyaannya kayak gitu. Ini kayaknya sebagai kaum Om Rawing yang tidak memiliki fasilitas untuk 4 sehat 5 sempurna, kok sehat itu jadi berat ya. Maksudnya kalau tadi harus ada buah-buahan, lauk pauk dan contohnya warteg. Warteg tuh ada sayur. Masuk ya? Ada sayurnya kan, ada karbohidratnya, ada proteinnya. Ya juga sih ya Om ya. Oh iya benar ya. Cuman rasa doang yang beda standar. Iya gitu. Versi kebersihan menurut tapi Kak. Versi bersih apa? Dalam hal apa? Misalnya dalam makanan gitu. Makanan yang sehat, yang bersih itu yang gimana sih gitu? yang kayak gini. Ya higienis itu apa gitu? Higienis apa? Apa ya? Pertama, cara membuatnya. Oke. Tangannya tuh nggak boleh kotor, tempatnya pun nggak boleh kotor, karena kan sumber racun di makanan tuh sebenarnya proses membuatnya tuh di mana, ya kan, gitu. Terus selain itu makanan yang nggak over, yang nggak banyak gulanya, nggak banyak juga asin-asinannya. Jadi ya, tapi memang rasanya pasti agak hambar. Cuman makanan sehat itu mana ada yang enak kan Om? Ya kan? Kalau mau sehat kan harus effort dulu kan? Itu kan beauty is pain gitu. BD. Apa tadi deh? Beauty is pain. Artinya apa sih? Om kan nggak ngerti bahasa Beauty is pain itu kecantikan itu sakit Om. Jadi kalau kita mau cantik, mau bersih itu ya harus effort, harus ngerasa sakit dulu. Contohnya kayak orang diet kan gak enak kan Om. Terus kalau Om mau dikira Om kalau treatment perempuan ke dokter kayak gitu tuh nggak sakit, itu kan disuntik, di laser itu kan sakit Om. Contohnya laki-laki pengen perempuan kulitnya mulus gak ada bulu, itu kan cabut bulu tuh sakit banget Om. Gitu, sini jangkotnya saya cabut, sakit gak Om? Nah itu sakit. Galak ya Teh ya. Tapi kan galak ya. Galak dalam hal pemikiran ya. Tapi kan hari ini sekolah di mana sih? Aku kuliah di Pinus University di Jakarta Barat. Kuliah apa sekolah? Kuliah tuh. Ada sih Binus sekolahnya juga, cuman ya aku kuliah. Kuliah sama sekolah apa bedanya? Kalau sekolah siswa, kalau kuliah mahasiswa. Beda nggak sama kuliah? Ini pertanyaan serius ini. Apanya bedanya? Kuliah sama sekolah beda nggak? Beda banget. Di dalamnya kan kegiatannya gitu-gitunya. Beda banget. Kalau kuliah itu kasarnya aja kuliah kan mahasiswa ya. Jadi kayak maha kasarnya gitu loh. Jadi dituntut buat berpikir lebih kritis, terus juga mentalnya harus kuat. Karena kan si yang ngajar kita, which is dosen, itu nggak setoleran pas kita sekolah gitu kan ya Om. Tadi di mana kuliah, di mana? Binus ya. Ini membawa nama Binus tidak malu-maluin ini obrolan Tapika nih? Enggak. Yakin aja. Seperti ini yang disampaikan oleh Binus? Binus masalah, asal jangan masalah politik. Wah, masalahnya politik mau kita bahas juga di sini. Tapi nggak ada muncul aku berpihaknya, aku nggak highlight ya, karena masalahnya Binus biayanya mahal nggak? Ayo berani nggak ngomong itu? Mahal lah, hey Binus mahal lah kata Rika itu. Jadi kayak Om Rawing jangan bermimpi untuk menyekolahkan anaknya di Binus gitu. Ya nggak apa-apa mimpi mah. Siapa orang mimpi yang sih nggak apa-apa Om. Yang punya impian nggak siapa. Boleh bocoran angkanya per semester atau beda-beda itu ya? Suka beda-beda sih, cuman paling gapnya nggak jauh banget gitu. Yang mahal tuh kalau biaya pendaftaran sih Om. Kalau per semester nanti di depan-depannya
masih segitu-segitu, cuman yang mahal tuh pas awalnya karena kan biaya sumbangan itu yang gede. Terus dengar-dengar kemarin tapi Kak habis jalan-jalan kemana tuh? Mana itu? Kemana, ke Cilincing apa ke mana, Pulau Gadung? Itu Cilincing kemarin pernah, kemana? Pulau Gadung pernah. Itu jalan yang kemana, ke dengar-dengar itu apa itu dalam rangka apa sih, main melulu Itu tapi kan diadakannya bulan Juli sama Agustus. Ya kan ya semingguan lah, kebetulan itu Teteh lagi libur semester selama 2 bulan ya kan. Jadi kayak mau cari aktivitas aja gitu Om, kayak selama liburan ini ngapain ya. Kalau cuma sebenarnya tuh ada 2 destinasi, mau ke Bali apa enggak mau ngikutin itu dapat infonya dari Instagram. Nah, tapi kalau ke Bali kayak ngerasa sia-sia aja gitu, nggak ngapa-ngapain di sana ya kan. Terus kalau yang ke Malaysia ini dapatnya ya karena itu kayak kegiatan conference gitu. Jadi kayak judulnya tuh International Youth Potential Summit. Jadi kayak conference gitu Om. Jadi ya itu kayak, kalau disundain jadi apa itu teh bahasanya? tahu tuh Sunda mah. Jadi tuh kayak banyak siswa atau enggak mahasiswa dari seluruh Indonesia yang gabung ke situ ke Malaysia buat ngejalanin konferensi itu gitu. Tapi ada juga sih bukan Indonesia deh. Skalanya tuh skala Asia Tenggara.